Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya jawab dulu mengenai mengapa sulit untuk menguasai level 1, yaitu mengikuti nafas saja sulit, apalagi level lain, ya kan. Jadi harus kita perhatikan dalam berzikir nafas itu kita juga harus lihat waktu. Usahakan kita berzikir nafas itu di malam hari, jangan siang hari. Karena kalau kita siang hari itu biasanya dayanya kurang. Ya, dayanya satu kurang. Lemah dayanya. Beda dengan malam. Yang kedua, masih bising. Di situ juga gangguan banyak. Masih ada orang lalu lalang di jalanan, ya kan, depan rumah kita. Kadang mungkin rumah kita dekat jalan besar, kedengaran suara motor, ya, suara orang lewat. Anak kita, istri kita masih nonton TV, ribut. Nah, itu memang berpengaruh. Makanya cari waktu yang tenang, yang sunyi. Yang kedua, malam hari. Itu juga waktu yang bagus. Dayanya dapat, suasananya juga dapat. Ya, saya sudah lakukan malam hari, Bang, tapi kok nggak dapat juga ini, nggak bisa juga, nggak tenang juga. Ya, hati kita harus tenang. Ya, dalam menuju Allah itu juga jangan membawa masalah kehidupan. Ya, jadi tadi Pak siapa namanya ini, cuman saya nggak saya cantumkan audionya yang mengenai kematian, itu nggak enak. Jadi saya rapel aja lah ini apa jawabannya. Penyakit takut mati itu jelas itu gangguan setan, ya. Setan lah yang membisiki was-was pada hati manusia. Makanya kita harus lawan, diri kita harus lawan. Makanya banyak orang bilang penyakitnya itu nggak ada obatnya, ya, nggak bisa disembuhin. Dirimu sendiri yang bisa sembuhin, ya kan. Ya, di diri kita juga harus ada tempat bergantung. Jangan sampai kosong. Karena kalau kita sudah kosong, bisikan setan masuk. Macam-macam dia bisikan. Timbullah ketakutan-ketakutan. Ya kan? Nah, ketika kita sudah sembraut pikiran, kita berdoa pula, berzikir pula. Makin gak tenang. Karena apa? Suasana hati kita belum nyaman, belum tenang. Jadi kayak mana nih, Bang? Saya lagi ada masalah, pikiran lagi sembraut. Saya lagi takut kematian. Saya nggak zikir, salah. Saya berzikir juga makin nggak tenang, kan gitu. Nah, jadi kita harus pelajari dulu. Ini bagi teman-teman yang lain yang punya penyakit takut mati, ya. Kenapa kita takut mati? Nah, ini yang harus kita belajar dulu nih. Biasanya orang-orang yang takut mati itu kemelekatan duniawinya itu sudah melekat kali itu, ya, sudah mendarah daging. Takut dia meninggalkan anak istrinya, takut dia meninggalkan usahanya, kerjaannya, bisnisnya, hartanya, apa yang dia paling cintai di dunia itu takut dia tinggalkan. Makanya susah dia, di hatinya itu takut dia melepaskan itu semua. Itu penyebab orang takut mati. Kalau kita hanya takut-takut sendiri, nggak nentu, nggak tahu kita takutnya apa, ya jelas setan lah itu, ya. Takut itu ada dua, satu dari gangguan setan, satu dari diri kita sendiri. Karena apa? Terlalu melekat, ya. Kalau kita orang kaya, banyak harta, banyak yang kita pikirkan, takut aku, Bang, hartaku kutinggalkan, nggak siap aku tinggalkan hartaku, bisnisku, usahaku, ya. Ini udah kita nggak punya apa-apa, takut pula lagi, ya. Ya, walaupun kita nggak punya apa-apa, mungkin harta kita nggak punya, tapi kita kan punya anak istri. Takut kita lepaskan anak istri, ya. Takut kita tinggalkan mereka.
Nah, jadi kita harus pahami. Makanya kita banyak nggak kenal, nggak paham. Padahal sering tuh kita dengar, kita nyimak ceramah ya, bahwa kehidupan itu ada lagi setelah ini, ya kan? Ada lagi kehidupan akhirat. Dan tapi kenapa kita nggak percaya? Kita nggak yakin bahwa ada kehidupan lain. Hanya pindah alam aja kita ini. Kalau kita paham itu semua, nggak ada lagi kita takut mati. Ya, jalani hidup ini baik-baik. Allah masih kasih usia, masih kasih umur, masih kasih waktu, ya. Jalankan baik-baik. Yang kita takutkan begini loh, aku takut umurku nggak panjang lagi, sementara amalku masih sedikit. Itu yang betul, ya. Nanti aku kalau ditanya sama Allah, apa aku mau jawab? Ngapain aja kau selama di dunia? Ditimbang-timbang pula lagi kebaikan dan keburukan kita. Emangnya udah siap kita? Ada banyak kebaikan yang kita lakukan. Wajar kita takut kalau takutnya seperti itu. Nah, tapi kalau hanya takut was-was, takut mati itu jelas bisikan. Jadi jalan satu-satunya pahami dulu arti kematian, ya kan? Kematian ya pindah alam, gitu aja. Terus bagaimana anak istriku, Bang? Ya kalau masih muda paling kawin lagi dia, ya. Allah yang ngatur. Anakku kayak mana Bang sekolahnya? Kayak anakku macam mana dia? Masa depannya Allah yang ngatur. Nggak usah kita takut. Ada rezeki mereka, namanya masih hidup. Rezeki mereka ada. Allah yang ngatur semua. Jangan kita takut. Ya. Jadi hargai hidup ini. Ya. Allah masih apa? Masih kasih waktu. Hargai hidup. Berbuat baiklah selagi hidup, ya. Beramallah selagi hidup. Persiapkan untuk akhirat kita. Nah, seharusnya ketakutan itu dijadikan motivasi. Ya, aku takut mati lah, Bang. Tiba-tiba dipanggil nyawaku kayak mana lah ini. Amalku tak banyak. Makanya kalau kita takut seperti itu, banyak-banyak beramal, banyak-banyak berubah. Makanya kebanyakan ada sahabat saya itu berubah, dia dapat hidayah ketika dihantui rasa takut mati. Ketika dia takut mati berubah. Karena apa? Sering dia mabuk-mabuk sama kawan-kawannya, ya, kumpul ini. Istilahnya geng berat dia lah. Ngumpul ada 5 orang, 6 orang, ya, beganja, minum-minuman, mabuk-mabukan, begitar-gitar, ya. Satu-satu diambil Allah. Si A ketabrak dalam keadaan mabuk. Si B sakit tiba-tiba overdosis, ya kan. Si C lagi minum, bebuih mulutnya, mabuk, mati dicabut Allah. Akhirnya apa? Tinggal dia sendiri. Takut mati langsung dia. Takut aku, Bang. Kawanku satu-satu udah diambil sama Allah, tapi mereka nggak sempat bertobat. Nah, itu takut seperti itu yang betul, ya kan? Akhirnya apa? Tobat, berubah dia lebih baik. Aku takut lah, Bang. Tiba-tiba dipanggil, aku belum beramal baik, nggak banyak amalku, dosaku aja yang banyak, dicabut nyawaku tiba-tiba. Itu yang aku takut, Bang. Akhirnya berubah dia. Nah, kalau teman-teman takut mati seperti itu namanya hidayah. Jangan takut nggak nentu, takut mikirin ini, takut mikirin itu. Jelas itu kita kosong, tipis iman kita, ya. Nggak kuat kita bersandar kepada Allah, sehingga apa? Setan masuk, dibisikinlah ketakutan, was-was itu, ya. Makanya nggak tenang hidup kita akhirnya. Memang susah tuh obatnya itu. Obatnya dari diri kita sendiri.
Ya, obatnya dari kita, diri kita sendiri. Coba itu ketakutan itu dijadikan motivasi. Aku takut mati, bang. Kalau takut mati, banyak-banyak beramal, banyak-banyak buat baik. Persiapkan kematian itu, kita bawa bekal. Jangan mati tangan kosong. Ya. Nah, begitu juga kita. Kenapa bang aku zikir nggak dapat? Pikiranku kemana-mana. Karena apa? Kita bawa masalah kehidupan itu ke Allah. Nggak boleh. Harus bersih. Ya. Sedangkan Nabi Musa saja ketika menghadap Allah, menjumpai Allah, disuruh lepas terompah dia itu. Ya itu secara syariatnya saya kurang paham juga kenapa disuruh lepas, ya kan? Cuman ayatnya kan dibilang sungguhnya ini lembah tua yang suci, lepaskanlah terompahmu. Karena itu tempat suci disuruh lepas. Terompah itu kan sendal. Sendal itu kan kotor. Ya kan? Itu secara syariat. Nah, secara hakikat maknanya masalah kehidupan ini juga kotor. Jangan kita bawa kepada Allah. Ketika kita duduk ingin berhadapan sama Allah, ingin berzikir kepada Allah, lepaskan duniawi ini. Jangan pikirin lagi mobilku, hartaku, anakku, istriku. Jangan. Nggak boleh kita bawa. Ketakutan-ketakutan kita itu tinggalkan dulu sebentar. Aku mau menghadap Allah ini. Bersih, kita harus bersih. Ya. Makanya orang-orang, misalkan kita lagi gini nih, lagi kesel kita sama orang, lagi punya masalah, atau kita banyak pikiran kerjaan, capek aku pikirkan kerjaan gak kelar-kelar, tiba-tiba DN kita, ya gimana mau dapat tenang? Kita aja belum tenang. Karena apa? Kita bawa pula itu masalah itu, beban itu di hadapan Allah. Ya itu sama dengan terompah tadi. Menghadap Allah ke tempat yang suci, ke kolbu kita yang suci, harus kita lepaskan semua. Ya, boleh kita bawa kalau kita itu mengadu. Misalkan begini, kita berzikir nih, kita punya masalah nih. Begitu punya masalah, akhirnya kita bawa zikir nafas, berzikirlah kita kan. Nah, dalam zikir nafas mengadu. Ya Allah, aku susah ya Allah. Ini masalahku gak kelar-kelar ya Allah. Hanya kepadamu aku memohon. Hanya kepadamu aku meminta. Berikan aku kekuatan, kemudahan. Biar masalahku selesai ya Allah. Kalau seperti itu betul. Tapi kalau kita zikir, ingat pula masalah. Ya kan? Ya itu salah. Itu kotor, gak boleh. Nah, jadi siapapun bagi sahabatku, saudaraku ya, macam sekarang nih ya, kita ditakuti oleh wabah yang menyebar kemana-mana. Takut pula kita kena, udah kena mati pula kita. Makanya nggak usah dicari tahu itu beritanya, infonya, nggak usah cari tahu, cuekin. Jangan sampai sebentar kita dengar yang begini nakut-nakuti, yang begitu nakut-nakuti, ya takut terus lah. Jadi ketakutan itu terkadang kita sendiri yang cari, ya kan? Dapat berita dari si A, entah benar atau enggak beritanya itu, serem kali beritanya kita dengar, ya kan? Akhirnya apa? Takut. Ya kita sendiri yang cari susah. Jadi gimana caranya jalani hidup? Lakukan yang terbaik. Gak usah dipikirin kali. Untuk apa kita pikirin kalau kita terganggu? Kecuali kita hanya sekedar mencari tahu, biar dapat info, biar paham. Ya sudah. Kalau udah tahu ya sudah. Jangan nanti dimasukin ke pikiran. Dapat info begini, begitu. Ya kan? Akhirnya takut. Udah takut gak tenang hidup kita. Ya, orang-orang yang seperti itu jangankan lagi sadar, lagi tidur pun dikejar itu, ya kan? Mimpi buruk lah, macem-macem lah mimpinya. Karena apa? Ya peranan setan semua, karena kita sendiri yang membuka celah.
Jadi kalau kita betul-betul kuat keimanan, aku bergantung padamu ya Allah, apapun yang terjadi aku siap, apapun yang terjadi aku terserah padamu, terima, ya kan? Nah, jadi ini beda nih, orang yang siap mati dengan orang berani mati beda, ya kan? Makanya ada tuh istilah bom bunuh diri, karena apa? Berani mati. Kalau kita ini siap mati, bukan berani mati. Mati kok diminta-minta, ya jangan. Jadi kita dikasih waktu oleh Allah, dikasih kesempatan oleh Allah. Yang namanya masih ada umur itu masih ada amanah, harus kita pahami itu, ya. Jangan sampai jadi gila nanti, terganggu psikologis kita, gila, udah gila nggak ngapa-ngapain, ya jalan-jalan pula kita di jalanan kayak orang gila itu. Ya karena apa? Kita sendiri yang cari penyakit. Jadi hargai, Allah kasih umur berarti ada amanah. Nah, apa yang belum aku jalankan amanah di dunia ini, ya kan? Nah, udah banyak belum amal kita? Belum bang, dosa aja yang banyak. Ya makanya beramal, berusaha kita memperbaiki diri. Gak perlu kita takut. Ngapain? Atau juga kehidupan jadi terganggu, begini nggak enak, begitu nggak enak, kesini takut, kesana takut, ya. Jadi ayo kita perbanyak zikir. Makanya dalam berzikir itu juga harus tulus. Ya Allah, aku ingin mendekat kepadamu ya Allah, aku ingin menemuimu ya Allah. Nah kalau kita tulus pasti dapat ketenangan, pastilah hilang rasa takut kita. Tapi kebanyakan orang lagi ada masalah, zikir dia, niatnya apa? Cari tenang, bukan menemui Allah. Makin gak tenang, ya, makin gak tenang. Karena yang dia cari tenang, bukan Allah. Tenang itu bonus. Temui dulu si pemilik ketenangan. Aku ingin bertemu Allah. Udah jumpa Allah, udah mendekat kepada Allah, tenang itu dapat. Tapi kalau kita zikir carinya tenang, aku lagi masalah bang, banyak kali masalah aku mau zikir dulu lah biar tenang. Ya nggak dapat tenang, karena bukan Allah yang kita temui, ya. Jadi perbaiki lagi niat kita. Kalau zikirnya nggak bisa dapat rasanya, feelnya, dayanya, coba dicari tahu, mungkin salah waktunya, ya. Kalau siang kurang, lebih bagus malam, ya. Kalau bisa itu jam-jam 10 malam ke atas itu bagus. Atau subuh, siap sholat subuh itu bagus, karena itu suasana lagi sunyi, nggak terganggu, ya. Yang kedua, hati kita harus tenang, lepas dulu terompah kita, jangan bawa masalah-masalah kehidupan. Boleh kita bawa kepada Allah, tapi mengadu. Jangan pula kita satu berzikir menyebut nama Allah, tapi hati kita kemana-mana, mikir ini, mikir itu. Nah itu juga kotor, ya. Dan jelas yang namanya ketakutan, takut mati itu setan, ya. Ayatnya sudah jelas itu di Al-Quran itu, min syarri waswas silkonas, ya, yang meniupkan, membisikkan was-was pada hati manusia. Nah itu jelas setan itu. Ya kenapa bang hatiku kok dibisikin setan terus bang? Ya kita nggak zikir. Makna zikir ini bukan berarti kita banyak nyebut nama Allah, tapi banyak-banyak, sering-sering tersambung kesadaran kita kepada Allah, sering-sering ingat Allah, itu baru zikir, ya. Hati kita terpaut sama Allah, nggak putus, baik menyebut nama Allah maupun tanpa menyebut nama Allah, hati kita selalu nyambung. Nah kalau orang sudah bisa seperti itu, nggak ada yang namanya bisikan setan. Nah ini kita kosong, udah amal ibadah kita kurang, ya kan. Habis itu ibadah kita juga tanpa kesadaran, nggak nyambung sama Allah. Makin dibisikin. Ya, jadi sekarang
minta sama Allah, ya Allah, aku takut ya Allah, ini penyakitku ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Kalau memang ini semua dari gangguan setan ya Allah, hindarkanlah ya Allah, lindungi aku ya Allah, ya, minta perlindungan sama Allah, insya Allah sembuh itu, ya. Jadi takut mati itu macam-macam, ya, karena dia terlalu melekat dengan duniawi atau karena bisikan setan. Antara dua itu, yang mana melekat dia. Makanya banyak orang istilahnya gini loh, putus cinta tiba-tiba gila, ya, karena apa? Terlalu cinta, melekat cintanya pada makhluk, rupanya nggak kesampaian. Karena nggak kesampaian, nggak terima, karena nggak terima error, jadi gila, ya. Nah, jadi lepaskan kemelekatan dunia. Apapun yang kita miliki di dunia ini hanya titipan, ya. Jangan terlalu melekat, takutlah kita. Jadi coba diperhatikan, kenapa, penyebab takut matinya apa? Oh, karena ini bang. Nah, ya, nah, tadi kan saya udah jelaskan. Mudah-mudahan dapat tuh obatnya, ya kan? Kalau kita karena harta benda, karena dunia, ya lepaskan kemelekatan pada dunia. Kalau kita tanpa sebab, ya berarti kita kurang zikir, jelas itu setan penyebabnya. Nah, kalau kita udah paham ini, perbaiki zikir kita, mudah-mudahan sembuh itu, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya. Maklum aja kalau agak-agak keras sedikit, ya, memang kayak gitu dayanya. Oke lah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.